Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama dengan saya, Ayu Arman, di Ma'arif Institute Channel. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu, seorang ustadz milenial, yaitu Ustadz Ibnu Haris, atau yang kita kenal dengan Ustadz Ahong. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Mbak Ayu. Apa kabar nih Ustadz? Ini Alhamdulillah, baik, Mbak Ayu. saya mengenal nama Anda itu lebih dulu dari perjumpaan hari Oh ini. ya, Alhamdulillah. Jadi saya sangat kagum dengan Ustadz Ahok ini. Beliau adalah salah satu tokoh yang mendapatkan Ma'arif Institute Award tahun 2020 karena beliau memberikan materi dakwah yang mengenalkan Islam berkemajuan dan mengenalkan ragam wajah Islam yang tidak hanya mengenal satu tunggal pemikiran tapi juga beragam pemikiran di dalam fikih atau pendapat Islam. Ustadz, sekarang itu kan kita tidak terlepas dari digital money kan. Iya. Semua orang sudah malas bawa cash ya. Betul. Selain karena bervirus, karena kita nggak bisa lepas dari HP, internet dan semua di digital. Sebenarnya itu kan perubahan zaman ya. Iya. Mungkin ada orang awam atau ya seperti saya sebagai orang awam yang sangat saklek terhadap hukum-hukum Islam. Gimana pandangan Islam atau hukum Islam mengenai digital money ini? Iya, Mbak. Terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Ayu dan Ma'arif Institute. Pada dasarnya kalau dalam Islam itu, Islam kan agama yang terbuka. Islam itu menerima terhadap perkembangan dan perubahan zaman. Kalau seandainya Islam itu tertutup, ya tentu nanti akan ditinggalkan umatnya begitu. Sedikit-dikit misalnya nggak boleh gitu kan, pasti haram dan lain sebagainya. Nah, dalam kita termasuk dompet digital itu kan atau e-money gitu kan, itu termasuk dalam bahasan muamalah. Oke. Muamalah itu ya transaksi ekonomi gitu kan, interaksi kita sesama manusia itu namanya muamalah. Nah, ada dasar kaidah dalam Islam itu al aslu fil muamalat al ibahah, yang menjadi hukum asal dalam bermuamalah, dalam bertransaksi, dalam kita menggunakan perkembangan zaman itu. Nah, itu adalah al-ibahah, artinya boleh hukumnya. Selagi tidak ada unsur-unsur yang merugikan satu sama lain. Tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur penindasan, kezoliman gitu ya. Ngambil misalnya dalam berdagang pun mengambil untung sewajarnya begitu. Nah, itu masih dibolehkan dalam Islam. Termasuk kita menggunakan e-money, yang mana e-money ini kita taruh di namanya dompet digital atau e-wallet gitu ya. Nah, salah satunya ini ada Postpay. Postpay itu salah satu dompet digital yang digunakan oleh generasi-generasi milenial gitu. Tentunya dompet digital lainnya juga. Nah, ini termasuk mempermudah kita dalam bermuamalah. Ya. Jadi kan biasanya dalam dompet digital itu kita sebagai konsumen gitu mengisi nominal tertentu untuk misalnya transaksi di tol atau transaksi berbelanja di supermarket atau di marketplace. Nah, itu kan kita simpan di sana dan ada penjaminnya, yaitu adalah dalam hal ini misalnya Postpay itu. Nah, kita bisa bertransaksi di situ. Nah, biasanya kan kalau di dompet digital itu ada administrasi gitu, biaya admin dan lain sebagainya. Dan itu sudah ditetapkan di awal gitu ya. Sudah ditetapkan di awal. Nah, itu termasuk hal yang dibolehkan dalam Islam, karena di awal kan sudah dijelaskan bahwa misalnya di marketplace tertentu gitu ya, yang juga ada dompet digitalnya, itu kan dijelaskan bahwasanya ketika kita sudah menjadi penjual di marketplace tertentu,
Itu ada peraturan bahwasanya ketika kita menaruh barang kita di marketplace untuk dijual ke orang lain, dari setiap penjualannya itu ada potongan. Nah, potongan ini dalam bahasa hukum Islam namanya ujroh, upah gitu. Ya kan kita nggak mungkin ya. Kalau dulu kita nyewa toko gitu kan, yang ada fisiknya. Kita bayar setahun misalnya 20 juta. Nah sekarang rata-rata itu marketplace kita nggak bayar apa-apa. Ya kalau kita misalnya sebagai penjual nggak bayar apa-apa. Kemudian kalau misalnya setiap potongan itu dianggap riba, misalnya ada yang menganggap riba, nah ini pihak marketplace-nya itu mau ngambil untung dari mana, begitu kan? Ya namanya kita berdagang kan harus ada untungnya gitu. Nah dalam di marketplace tertentu itu kan menerapkan sistem seperti itu, Mbak. Jadi ketika misalnya nggak ada unsur penipuan, terus apalagi kalau kita ini ya di marketplace itu juga menerapkan sistem yang namanya khiyar. Kalau dalam fikih khiyar itu artinya garansi. Ya kan? Ketika misalnya kita membeli sesuatu barang, ya kita membeli sesuatu barang dengan deskripsi tertentu, itu kan di marketplace ada ya. Pasti deskripsinya ada. Mau beli baju warnanya biru, ukuran dadanya berapa, gitu kan. Nah, kalau nanti misalnya nggak sesuai dengan apa yang ada di deskripsi, kita sebagai konsumen itu berhak memiliki hak khiyar namanya. Khiyar itu ya garansi itu. Jadi kita boleh dong ngembaliin yang nggak sesuai dengan apa yang kita pesan gitu. Nah, itu kan kalau dalam akad-akad atau transaksi klasik dinamakan salam pemesanan gitu. Nah, itu sudah serba modern, sudah serba mudah gitu Mbak. Jadi dari transaksi itu kita bisa memilih, menentukan mana barang yang kita suka. Kalau kita suka bisa kembalikan, dan itu di beberapa marketplace sudah menyediakan ada platformnya seperti itu gitu. Apalagi ada kolom komentarnya dan lain sebagainya. Itu yang saya tahu tentang dompet digital ataupun dengan e-money dan marketplace gitu, Mbak. Jadi pada dasarnya Islam itu boleh-boleh saja asalkan itu tidak ada unsur penipuan atau unsur itu bagian dari perkembangan teknologi iya, kita, betul. ya. Kalau apalagi di marketplace sekarang itu mempermudah kita untuk mengetahui harga pasar gitu. Lebih banyak manfaatnya daripada madaratnya. Iya, maka betul. itu disitulah boleh-boleh saja, iya, ya. Boleh. Sebenarnya saya lebih tertarik kepada profil Ustadz Ahok sendiri daripada saya bicara tentang digital money, ya. Boleh, Mbak, boleh. Ustadz ini kan dibilang Ustadz milenial gitu ya. Kemudian mengelola website islambincangsyariah.com. Ini kenapa jurusan Ustadz kan bahasa ya, sastra Arab ya, sastra. Kemudian mengkaji peneliti tentang di Al-Bukhari Institute gitu. Dan saya tertarik Anda dinobatkan dari Ma'arif Institute sebagai penerima award. Artinya Anda memiliki kontribusi yang besar terhadap masyarakat Muslim Indonesia gitu. Ustadz, iya, Mbak. Apa yang mendasari Ustadz Ahong mau mengedukasi atau menarasikan, menyebarkan, memberi informasi kepada masyarakat Muslim tentang kebinekaan pemikiran Islam, karena Anda termasuk salah satu Ustadz yang memberikan ragam alternatif pemikiran itu, dan itu membutuhkan energi yang besar, Ustadz. Ya, ya Mbak, sebelum kami ini bergerak di dakwah digital, itu kami di Al-Bukhari Institute mempunyai kegelisahan yang sama, gitu kan, bahwasanya banyak website-website keislaman atau situs-situs keislaman yang hanya yang hanya menarasikan Islam itu dari satu pandangan aja, gitu kan, dari satu pandangan aja,
Dan itu kita nggak bisa melarang karena kita kan ini negara demokrasi gitu ya. Nggak mungkin juga kita ban gitunya kan situsnya gitu kalau memang dia nggak mengampanyekan kekerasan gitu. Nah kalau seperti itu ya mau nggak mau kita kan harus punya wadah juga. Nah akhirnya El Bukhari Institute mendirikan website bincangsyariah.com. Nah di bincangsyariah.com diupayakan selalu ketika menjawab permasalahan yang digelisahkan oleh umat dari hal yang terkecil sampai yang terbesar itu selalu ada dua pendapat gitu ya. Yang namanya fikih atau hukum Islam itu objek kajiannya adalah kan perilaku manusia yang berakal dan berakal sehat gitu ya. Manusia normal gitu. Nah dari situ ketika misalnya kita menarasikan hukum Islam atau fikih, selagi misalnya masih ada pendapat ulama yang membolehkan, ya kita hadirkan juga pendapat yang membolehkan gitu. Misalnya ada yang mengharamkan, kita nggak masalahkan juga gitu karena itu pilihan dia. Barangkali dia mau selektif dalam beragama gitu, itu hak dia sebagai umat muslim. Tapi kan misalnya contoh kecilnya kayak masalah musik gitu kan, ada sebagian ya di pesantren juga ada yang mengharamkan musik gitu kan, tapi kan ini bukan pendapat mutlak gitu, bukan pendapat satu-satunya. Monggo silakan kalau misalnya nggak mau bermain musik, mendengarkan musik, ya itu hak Anda gitu kan. Tapi ada ulama lain yang juga membolehkan musik gitu, apalagi musiknya digunakan untuk hal-hal positif gitu, bahkan bisa menginspirasi orang untuk berbuat baik gitu. Nah itu kan hal yang perlu kita terus suarakan gitu. Perbedaan pendapat ini sebaiknya banyak umat Islam tahu gitu. Jadi biar nggak satu ragam pendapat aja. Kalau satu ragam pendapat aja kan kalau orang awam menyangkanya satu pendapat itu ya itu aja gitu, nggak ada yang lain, sehingga mudah menyalahkan orang lain yang tidak sependapat gitu. Nah makanya ketika seseorang itu wawasannya luas gitu kan, terbuka, makanya dia nanti akan lebih bijak gitu. Nah itulah yang sedang kita upayakan gitu. Jadi nggak satu pendapat aja, terus kalau ada pendapat lain ya biar saling menghormati gitu. Termasuk dalam perbedaan pendapat masalah pilihan pemimpin begitu kan. Nah, itu juga harus apa kita yang paling banyak ditanyain oleh masyarakat ke Ustadz Ahok tentang hukum Islam? Hampir semua permasalahan di dunia ini sudah kita jawab. Yang paling jadi gini, yang paling rame, yang paling sering ditanyain itu. Iya, jadi kan kita kalau mau nulis atau buat konten itu kan nyari di digital gitu ya, baik di Google ataupun di YouTube. Kira-kira apa nih yang banyak dicari orang gitu. Itu yang kita prioritasin dari mulai misalnya cara mandi junub gitu, Mbak. Ada itu banyak juga orang yang belum bisa, Mbak. Gitu kan. Hal-hal sepele seperti itu masih banyak orang yang belum tahu. Buktinya dari pencarian itu bisa sampai ratusan ribu gitu per hari. Dan dulu sebelum ada website jadi sebelum ada website konvensional masuk ke isu-isu keislaman, itu pencarian kita bisa tinggi sekali gitu, sehari bisa 1 juta minimal. Itu bisa dilihat ya? Iya bisa gitu, tapi kan sekarang media-media konvensional juga membuat konten-konten keislaman yang sama gitu. Jadi misalnya beberapa media konvensional yang sudah kita ketahui, kalau nyari permasalahan bagaimana cara berdoa, sholat duha, bagaimana cara sholat tahajud tuh bagusnya jam berapa. Nah itu dari hal yang sepele seperti itu. Kemudian dari sisi interaksi antara muslim dan non muslim gitu kan, kadang ada orang yang mungkin lingkungannya itu nggak heterogen gitu ya, homogen aja. Jadi dia nggak mau berteman dengan non muslim gitu. Kadang ngutip-ngutip hadis gitu kan, kadang ngutip-ngutip ayat Al-Quran gitu. Nah tapi kan kita
sodorin bukti lain, sejarah lain bahwa dulu Rasulullah punya mertua, mertuanya itu juga non Muslim, beragama Yahudi lagi gitu kan. Tapi Rasulullah nggak apa namanya nggak saling melukai satu sama lain karena dia berbeda agama. Begitupun sahabat Abu Bakar As-Siddiq misalnya punya anak namanya Asma gitu ya, adiknya saudarinya Aisyah. Itu punya ibunya non Muslim gitu. Tapi kalau misalnya Lebaran atau ada hari-hari raya tertentu, dia saling berbagi hadiah gitu kan. Nah, artinya nggak benar kalau misalnya dalam Islam itu nggak boleh berteman dengan non Muslim begitu. Berarti bacaan Ustadz Ahok sendiri luas sekali. Apa aja Alhamdulillah. referensi bukunya Ustadz Ahok? Ya, kalau dulu saya nyantri di Cirebon itu ya Mbak. Jadi dulu ketika nyantri di Cirebon itu ya hal-hal yang menjadi dasar bagi kita intelektual Muslim mungkin ya supaya ini jadi gramatikal Arabnya itu udah pasti gitu kan. Nah, ketika sudah ke Ciputat saya nyantri di namanya di Darussunnah itu belajar hadis gitu kan. Yang mana umat Muslim saat ini itu kayaknya kalau nggak ada dalil Al-Quran atau hadisnya kayaknya kurang marem gitu kalau kata orang Jawa. Nah kita kan nggak bisa menyalahkan umat seperti itu. Jadi ya udah lu lu mau gue jabanin gitu kalau kata orang Betawinya kan. Ya udah kita carikan referensi dari hadis, sejarah atau pendapat-pendapat ulama begitu Mbak. Terus yang Ustadz bikin pincang syariah itu mulai kapan? Kita bikin bincang syariah itu mulai 2015. Jadi 2014 itu dulu pas Pak Jokowi pertama kali jadi presiden itu ada beberapa website kekerasan yang diblokir. Diblokir karena memang menyuarakan kekerasan. Nah, kita dari situ terinspirasi nih karena wah mumpung lagi diblokir nih kita bikinlah website keislaman. Itu jaringannya banyak kan, bukan hanya bincang syariah saja tapi ada beberapa website keislaman yang menyuarakan Islam yang moderat, berkemajuan, damai gitu kan. Ya ada di NU ada NU online, kita ada bincangsyariah.com, mungkin di Muhammadiyah ada IB Times dan lain sebagainya begitu Mbak. Jadi dari 2015 sampai sekarang alhamdulillah masih istiqomah. Itu setiap hari pasti ada orang yang nanya Ustaz? Pasti ada. Jadi nggak capek jawab Ustaz? Hah? Nggak capek jawab? Ya kalau namanya manusia ya capek Mbak. Tapi kan di situ ada ada jam konsultasinya misalnya gitu ya. Ada yang langsung bertanya ke WA, ada yang kita buatkan artikel gitu. Kalau artikelnya udah ada, silakan baca di sini gitu. Jadi kita nggak dari awal banget karena kita udah punya big data gitu ya istilahnya gitu. Sudah punya database banyak terkait konten-konten keislaman. Ketika ada orang yang bertanya dan rata-rata permasalahannya itu aja gitu. Seputar apa sih yang sering dipertanyakan? Ya ada permasalahan tentang ini kalau yang di WA itu ya sampai permasalahan rumah tangganya, sampai permasalahan kehidupannya gitu, yang suruh. Jadi mereka lebih nyaman konsultasi ke ustadz daripada ke psikolog gitu. Padahal menurut saya itu permasalahan yang sebenarnya harus diselesaikan oleh psikolog gitu. Tapi ustadz juga jawab itu. Ya kalau nggak tahu ya bilang ini, coba Mbak atau Mas konsultasi ke psikolog. Oh, kalau ustadz kan gratis, kalau psikolog bayar, mungkin gitu pikirnya. Tapi ya kita berusaha. Ada misalnya orang bertanya, Ustadz saya ini punya penyakit epilepsi gitu kan. Emang gue dokter dalam hati kan. Sampai permasalahan epilepsi itu ditanyakan ke ustadz gitu. Berarti ustadz itu sama dengan Google ya Ustadz? Iya bisa jadi gitu. Dulu kan masyarakat bertanya,
ke kiai-kiai, ke ulama-ulama langsung datang gitu. Sekarang udah ada Google, dia tinggal tanya di Google Artinya gitu. mungkin Cuma kalau sekarang Google itu kan nggak bisa komunikasi gitu. Kalau WA kan bisa Jadi komunikasi. Ustadz Ahmad itu sudah punya pesantren digital. Iya, jangan-jangan santri saya lebih banyak juga Dua-dua. daripada kiai-kiai. Tapi luar biasa Ustadz. Satu sebenarnya ada pertanyaan yang iseng. Emang kenapa sih orang Islam itu dikit-dikit kembali kepada syariah? Emang nggak bisa? Iya, gini Mbak. Dari bangun tidur sampai mau tidur, selalu yang dicari di dalam fikih ya. Tuhan memberikan kita pikir. Afala taqilun, afala taqilun berpikir. Betul. Dengan akal pikiran dan hati kita yang sehat, apakah kita tidak bisa menentukan mana baik dan buruk? Kenapa kita harus kembali kepada produk-produk fikih yang sudah ratusan tahun yang lalu? Dan itu konteksnya berbeda. Iya, begini Mbak. Jadi memang namanya kita Muslim, ya kita perlu berpedoman pada jadi kadang ada orang yang belum memahami apa itu fikih, apa itu syariat. Oke. Gitu. Kalau syariat ini kan pasti yang dicari adalah kemaslahatan. Ya, kemaslahatan itu memang bisa didapatkan oleh akal. Tapi kalau cendekiawan Muslim itu kan nggak bisa lepas dari pedoman-pedoman inti dalam Al-Quran dan hadis itu sendiri gitu ya. Tapi kalau fikih ini kan memang produk ulama masa lalu gitu. Memang ada yang masih relevan, ada yang tidak gitu. Nah, makanya yang masih relevan kita sebagai kalau santri itu nggak bisa meninggalkan tradisi itu, Mbak. Jadi memang itu bagian dari tradisi kita yang mana kita nggak bisa melepaskan turos istilahnya. Turos tuh khazanah klasik Islam. Ya memang beberapa pandangannya mungkin belum relevan atau tidak relevan bahkan untuk konteks kita saat ini, ya itu nggak kita pakai gitu. Tapi ada beberapa hal yang masih relevan gitu sampai saat ini. Bahkan di hadis Nabi pun itu penting untuk meyakinkan umat gitu ya. Karena sebagian umat Muslim kan nggak mau berlepas dari kitab suci mereka begitu, baik itu Al-Quran maupun hadis itu sendiri. Jadi penting sekali kita merujuk itu semua gitu. Karena untuk pertama meyakinkan ke umat yang memang animo keberislamannya sedang meningkat-meningkatnya gitu Mbak. Itu yang saya pahami sih Mbak. Jadi kalau santri, saya kan tidak santri bisa, gitu, ya. Jadi karena nggak bisa melepaskan dari tradisi itu. Bukan tidak bisa, berarti itu adalah bagian dari tradisi hidup santri ya. Iya, hidup santri betul Mbak. Ustadz Ahmad, terima kasih sekali atas kedatangan sore hari ini. Tapi luar biasa Ustadz, saya acungkan jempol dan terima kasih atas energi Ustadz memberikan edukasi keislaman terhadap masyarakat Muslim di Indonesia yang pasti mencari-cari bagaimanakah berislam dengan benar. Dan alhamdulillah Ustadz memberikan panduan yang tidak hanya satu pandangan, tetapi juga memberikan kedalaman Islam, karena Islam sesungguhnya memiliki kedalaman dan memiliki keberagaman pemikiran dan pendapat yang luar biasa. Sekian dari saya sore ini, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz.